Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Rengkung. Saya dari kelas C3 Akuntansi Auditing 1 akan membuat video pembelajaran tentang materi penilaian resiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam materi. Pada saat ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi penilaian risiko pengendalian dan apa sih tujuan dari itu. Nah, penilaian atau menilai risiko pengendalian adalah proses untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan tersebut. Nah, dengan bertujuan untuk membantu auditor dalam membuat pertimbangan mengenai resiko salah saji yang material dalam arsesi laporan keuangan. Menilai resiko pengendalian juga membantu auditor dalam membuat keputusan mengenai sifat, waktu, dan cakupan dari prosedur audit. Pada dasarnya, pengujian pengendalian menyediakan bukti sebagai bagian dari dasar yang memadai untuk mengeluarkan opini auditor. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu apa sih langkah-langkah dalam menilai risiko pengendalian? Nah, yang pertama yaitu adalah mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai apakah pengendalian yang berhubungan dengan arsesi telah dirancang dan diterapkan dalam operasi oleh manajemen entitas. Nah, yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Dan yang langkah keempat, melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dengan pengoperasian dari pengendalian tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Kemudian, saya akan membahas materi yang kedua yaitu merancang pengujian pengendalian. Merancang pengujian pengendalian adalah proses menyusun rencana dan metode pengujian yang akan dilakukan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau kegagalan dalam sistem pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengendalian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pengujian pengendalian. Nah, secara garis besar, pengujian pengendalian itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian bersamaan. Nah, ini dilaksanakan oleh auditor bersamaan dengan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian internal. Pengujian ini dilakukan oleh auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Kemudian jenis yang kedua yaitu pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Pengujian pengendalian dilakukan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan apa dan prosedur apa untuk pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Nah, itulah video pembelajaran dari saya dan mohon maaf jikalau masih ada banyak salah dalam video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.